Hai Pips, selamat datang kembali di channel saya. Saya Hendrik. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk menyaksikan konten dari channel saya. Kita tahu bahwa dunia saat ini sedang menghadapi pandemi corona. Corona adalah suatu wabah virus yang menular dan sampai saat ini corona sudah banyak memakan korban jiwa di seluruh dunia. Tetapi sedihnya, banyak orang yang masih tidak percaya bahwa corona itu sungguhan ada dan sangat-sangat berbahaya. Masih ada banyak pula orang yang menganggap remeh corona. Mungkin mereka tidak melihat betapa banyaknya orang yang ditinggalkan oleh orang-orang terkasihnya yang meninggal karena terjangkit corona. So Pips, tidak ada yang bisa kita lakukan, kita hanya bisa mulai dari diri kita sendiri, menjaga diri sendiri. Karena dengan menjaga diri sendiri, secara tidak langsung kita juga menjaga orang yang di sekeliling kita. Menjaga diri dengan mematuhi protokol kesehatan, seperti dengan selalu pakai masker bila di luar rumah, cuci tangan atau pakai hand sanitizer, menjaga jarak dengan orang lain, mandi setelah bepergian, dan lain-lain. Karena di mana-mana mencegah itu selalu lebih baik daripada mengobati. Beberapa tahun belakangan ini benar-benar tidak mudah. Banyak orang yang mungkin tidak terkena virus coronanya secara langsung, tetapi tetap terkena dampak dari corona, terutama dampak yang ditimbulkannya di sektor perekonomian. Kita hanya bisa berharap supaya pandemi ini bisa cepat berlalu, dan sekali lagi, supaya pandemi ini bisa cepat berlalu, kita harus selalu menjaga diri. Dan kali ini saya mau bawa topik tentang wabah penyakit lain yang juga mengerikan seperti corona, atau bahkan lebih mengerikan dari corona, yaitu wabah Black Death. Nama Black Death umumnya dianggap berasal dari gejala khas dari penyakit ini, yaitu akral nekrosis atau pendarahan subdermal. Pendarahan yang kemudian membeku dan terjadi di bawah kulit. Pendarahan ini kemudian menghitamkan dan juga merusak area dan jaringan tubuh sekitarnya. Black Death atau biasa disebut juga sebagai bubonic plague, dalam bahasa Indonesia disebut sebagai wabah pes, adalah pandemi yang terjadi di Afro-Eurasia dari tahun 1346 sampai tahun 1353. Afro-Eurasia adalah daratan yang meliputi benua Afrika, Eropa, dan Asia. Estimasi penduduknya adalah 86% dari total manusia di seluruh dunia. Jadi banyak sekali ya. Black Death sampai saat ini adalah pandemi paling fatal yang tercatat dalam sejarah manusia. Tingkat kematian dari wabah ini sangat bervariasi di seluruh daerah dan berbeda tergantung sumbernya. Tetapi diperkirakan wabah ini membunuh kurang lebih 75-200 juta orang pada abad ke-14. Sebagai gambarannya, saya berikan beberapa detail wabah ini di beberapa negara. Wabah ini membunuh sekitar 40% populasi Mesir pada saat itu. Setengah populasi penduduk Paris meninggal. Florence, Italia kehilangan populasinya dari 110.000 orang pada tahun 1348 menjadi sekitar 50.000 orang pada tahun 1351. 60% penduduk Hamburg dan Bremen meninggal sebelum tahun 1350. Terdapat sekitar 170 penduduk di Jerman dan angka ini berkurang hampir 40.000 pada tahun 1350. Kenapa bisa banyak korban jiwa seperti ini? Karena alasannya pada tahun 1348 wabah ini memakan korban begitu banyak karena wabah ini menyebar dengan sangat cepat sebelum para dokter atau pemerintah dapat mengetahui asal wabah tersebut. Alhasil dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun aja, populasi Eropa telah berkurang paling tidak sepertiganya. Jadi banyak sekali ya sepertiga. Pada kota-kota yang sangat padat penduduk, sangat umum ketika setengah penduduknya meninggal karena wabah Black Death ini. Orang Eropa yang tinggal di daerah terisolasi atau setidaknya di pedesaan tidak mengalami kematian separah yang di kota. Salah satu pihak yang tingkat kematiannya juga tinggi adalah para rahib dan biarawan, karena biasanya merekalah yang merawat korban-korban dari wabah ini. Ada hal yang bisa dibilang cukup mengherankan, karena pada sekitar tahun itu di kawasan Asia Tenggara ini, termasuk diantaranya ada Indonesia,
ada di dalam jalur laut pada jalur sutra. Jadi ada banyak dan ramai kapal-kapal dari berbagai negara seperti Arab, India, Cina, dan lain-lain yang berdagang dengan melewati dan atau singgah di Indonesia. Membuat Indonesia sebenarnya sangat berpotensi untuk terkena wabah ini. Tetapi belum ditemukan bukti tertulis mengenai keberadaan wabah ini di Indonesia pada tahun itu. Tapi bukan berarti orang Indonesia kebal, karena wabah pes pernah melanda Pulau Jawa pada tahun 1911 sampai tahun 1916. Di Jawa Timur total ada 37.012 orang meninggal dunia terkena wabah ini. Di Jawa Tengah 2007 jiwa melayang. Di Jawa Barat ada 6 korban jiwa. Mungkin karena penanganannya cepat dan ilmu kedokterannya pun sudah mulai maju, jadi bisa tidak separah keadaan di Eropa dulu. Jadi wabah Black Death ini memakan banyak sekali korban jiwa pada sekian tahun itu di Afro-Eurasia. Diperkirakan bahkan korban jiwanya sampai 200 juta jiwa. Sebagai perbandingan saja, virus corona sampai saat video ini tayang sudah menginfeksi sekitar 158 juta orang dan angka kematiannya di sekitar 3.300.000 orang di seluruh dunia. Jadi jauh sekali perbedaannya ya. Kita hanya bisa berharap semoga corona tidak sampai makan korban sebanyak Black Death. Mungkin korban dari virus corona masih bisa kita tekan terus seandainya orang-orang masih selalu mematuhi protokol kesehatan. Asal muasal penyebab Black Death masih diperdebatkan, tetapi diperkirakan wabah ini mungkin berasal dari Asia Tengah atau Asia Timur. Kemungkinan besar penyebaran awal wabah ini dibawa oleh kutu yang hidup di hewan pengerat, termasuk diantaranya adalah tikus dan marmut. Tikus-tikus yang terinfeksi tersebut terbawa oleh kapal laut dan kutu tikus tersebut kemudian dapat melompat ke mamalia lain, termasuk diantaranya ke manusia. Kemudian menyebar seiring jalur kapal tersebut yang kemudian menyebar lagi melalui kota-kota berpelabuhan di Mediterania, Afrika, Asia Barat, dan seluruh Eropa. Kemunculan yang tercatat pertama kali secara medis terjadi di Crimea, Rusia pada tahun 1347, yang kemudian memuncak di Eropa dari tahun 1347 tersebut sampai tahun 1351. Wabah Black Death ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis, dan ada 3 varian penyakit pes ini berdasarkan organ mana yang terinfeksi bakteri tersebut. Paling umum merupakan varian bubonic. Kondisi ini biasanya terjadi ketika seseorang tergigit oleh kutu atau tikus yang telah terinfeksi bakteri Yersinia pestis. Varian bubonic ini menyerang sistem limfatik, yaitu salah satu bagian sistem kekebalan tubuh. Hal ini menyebabkan terjadinya peradangan pada kelenjar getah bening. Peradangan ini mengakibatkan pembengkakan pada beberapa bagian tubuh seperti ketiak, pangkal paha, dan leher. Pembengkakan ini tumbuh dalam berbagai ukuran, ada yang sebesar telur, bahkan ada yang sampai sebesar apel. Gejala utama tersebut seringkali disertai gejala lain berupa demam, menggigil, pusing, lemas, nyeri otot, serta kejang. Banyak orang yang terkena varian ini, terlebih di tahun saat wabah ini terjadi, kemungkinan hidupnya tidaklah besar, karena korban biasanya hanya ada harapan hidup 1 minggu sejak terjangkit varian ini. Dan pada kasus yang sangat jarang terjadi, seseorang juga mungkin dapat tertular penyakit ini dari penderita lain. Apabila tidak cepat ditangani, pes jenis ini, bakterinya bisa saja berpindah ke paru-paru, menyebabkan pneumonia, atau berpindah ke darah, menyebabkan septisemik. Pes pneumonia dan pes septisemik adalah varian lain dari wabah ini. Varian pneumonia menyerang sistem pernapasan, dalam hal ini paru-paru, dan bisa tersebar atau menular bila seseorang tanpa sengaja menghirup udara atau droplet yang dihembuskan oleh korban. Wabah penyakit ini jauh lebih mematikan dibandingkan dengan varian pertama. Harapan hidup hanya dapat diukur dalam 1 atau 2 hari sejak terjangkit. Tingkat kematiannya mencapai 95%. Gejala dapat muncul beberapa jam setelah infeksi, yang ditandai dengan batuk darah, sesak nafas, mual dan muntah, demam tinggi, pusing, serta tubuh merasa lemas. Gejala pes ini dapat berkembang sangat cepat dan menyebabkan penderita mengalami gagal nafas, syok,
dalam waktu 2 hari setelah terpapar. Varian ini juga bisa saja terjadi setelah sebelumnya penderita mengalami pes jenis bubonik atau septisemik. Varian pneumonia ini adalah satu-satunya jenis pes yang diketahui secara pasti dapat ditularkan antar manusia. Varian ketiga, varian septisemik. Varian septisemik ini menyerang sistem aliran darah dan penularannya sama dengan jenis bubonik. Varian ini menyebar melalui gigitan kutu atau hewan pengerat yang telah terinfeksi. Gejala infeksi pes ini diantaranya adalah nyeri perut, diare, mual dan muntah, demam, lemas, pendarahan, syok, serta gangrin. Orang yang mengalami jenis pes ini akan mengalami perubahan pada warna kulit di bagian jari tangan, kaki, dan hidung. Inilah yang menakutkan dari wabah yang berdasar dari virus atau bakteri. Karena virus dan bakteri bisa beradaptasi dan bermutasi, dan variannya terkadang malah menjadi lebih menakutkan dari versi yang asli. Begitu juga dengan corona yang sampai saat ini sudah ada banyak jenis mutasinya. Jadi sekarang kita tahu kalau Black Death ini disebabkan oleh bakteri, sedangkan corona disebabkan oleh virus. Sebenarnya apa sih perbedaan antara bakteri dan virus? Perbedaan infeksi bakteri dan virus memang sulit dikenali karena keduanya dapat menimbulkan gejala yang serupa. Tetapi infeksi bakteri dan virus pada dasarnya sangat berbeda karena disebabkan oleh mikroorganisme yang berbeda. Virus dan bakteri merupakan mikroba berukuran sangat kecil, yaitu mikroorganisme. Tetapi ternyata ukuran virus jauh lebih kecil dari bakteri. Bahkan, virus terbesar sekalipun tetap lebih kecil dibandingkan bakteri yang terkecil. Selain karena ukuran keduanya berbeda, perbedaan mendasar lainnya adalah virus tidak mampu bertahan hidup tanpa ada inang. Selain itu, virus juga menyerang bagian tubuh yang lebih spesifik, misalnya sel darah, hati, atau saluran pernafasan saja. Virus hidup dan berkembang biak dengan cara menempel pada sel inangnya. Ketika virus masuk ke dalam tubuh, mereka akan menyerang sel-sel di tubuh inangnya, menguasai sel-sel tersebut dan berkembang biak di dalam sel. Virus bisa merusak, membunuh, dan mengubah sel dalam tubuh. Virus juga dapat memicu terjadinya suatu penyakit. Ada beberapa jenis penyakit yang dapat disebabkan oleh virus, antara lain flu, cacar air, campak, herpes, hepatitis B dan hepatitis C, chikungunya, demam berdarah, polio, Ebola, HIV, AIDS, dan COVID-19 pun termasuk dalam golongan virus. Sedangkan bakteri bisa hidup di berbagai jenis lingkungan, termasuk di dalam tubuh manusia. Tahukah kamu bahwa di dalam tubuhmu ada lebih dari 10 triliun bakteri baik? Bakteri baik ini disebut probiotik atau flora normal, dan sebagian besar hidup di saluran pencernaan. Bakteri yang baik membantu tubuh untuk mencerna makanan serta menyerap nutrisi dari makanan. Bakteri baik ini pun membantu melawan bakteri jahat penyebab penyakit. Sedangkan bakteri jahat yang dapat menyebabkan penyakit pada tubuh manusia disebut patogen. Dan beberapa jenis penyakit yang dapat disebabkan oleh bakteri jahat atau patogen ini antara lain adalah kolera, sepsis, tetanus, sifilis, TBC, radang paru-paru atau pneumonia, pes, dan lain-lain. Lalu, lebih berbahaya mana antara virus dan bakteri jahat? Dua-duanya sama berbahaya karena dua-duanya pada kasus yang parah atau terlambat penanganannya dapat mengambil nyawa si penderita penyakit. Lalu lebih berbahaya mana, corona atau Black Death? Sama-sama berbahaya. Lalu apakah corona bisa memakan korban jiwa sebanyak Black Death? Kalau menurut saya pribadi, bisa. Kalau saja di luar sana masih banyak orang-orang yang tetap tidak peduli dan terus menganggap remeh corona, bukan tidak mungkin angka kematian akan terus naik. Semoga saja orang-orang tidak perlu mengalami situasi yang semakin parah terlebih dahulu, lalu baru mulai mau menjaga diri. Semoga orang-orang menyadari betapa berbahayanya corona dan selalu menjaga diri, mematuhi protokol kesehatan sebelum nasi telah menjadi bubur. Oke pips, sampai di sini dulu video saya. Semoga kalian semua selalu sehat-sehat ya.
dijauhkan dari segala macam penyakit. Thanks Pips, bye.